Mas Anies Baswedan dilaporkan ke pihak hukum karena katanya ada informasi yang tidak baik terkait pembangunan jalan di era Jokowi. Ini menyusul beberapa kali Mas Anies dilaporkan, misalkan di Aceh ke Bawaslu dan lain sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini mengganggu demokrasi yang ada atau memang sebetulnya ini harus dilakukan? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Check and balancing itu normal dihadirkan pada pembangunan demokrasi. Jadi tidak ada kritik dan anti kritik. Maksudnya bahwa sebuah pemerintahan yang baik sewajarnya ada yang mengkritik. Tapi pada kemarin ketika Mas Anies menyampaikan kritik, itu dilaporkan. Dan laporannya tidak diterima. Sebenarnya bagaimana sih? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita baca dan kita analisa dan berikan solusi bagaimana yang seharusnya. Pertama kita baca di Tempo, kurang bukti relawan Ganjar Pranowo gagal polisikan Anies Baswedan soal pembangunan jalan era Jokowi. Ya kalian kemarin mendengar kan kritiknya agak mengganggu beberapa orang. Ayo kita baca di tempat lain bagaimana. Oh ini di CNN Indonesia, ini agak lama sebetulnya tapi terkait dengan laporan Mas Anies. Anies dilaporkan ke Bawaslu soal dugaan pelanggaran kampanye di Aceh. Jadi dilaporkan. Begitu juga di Detik dianggap kampanye Sandi Aceh, Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu. Tentunya tidak ada pilihan yang pertama karena yang paling update dan menarik untuk kita kupas. Kita pilih di Tempo. Kurang bukti relawan Ganjar Pranowo gagal polisikan Anies Baswedan soal pembangunan jalan era Jokowi. Tempo.co Jakarta, upaya relawan Ganjar Pranowo GP Center melaporkan Anies Baswedan ke Barreskrim Polri gagal karena kurangnya alat bukti yang dibawa saat membuat laporan. GP Center menuduh Anies menyebarkan hoax saat mengkritik pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo dan membandingkannya dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sekretaris Jenderal GP Center Bima Mutakal mengatakan pihaknya melaporkan Anies atas pernyataannya dalam acara hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei. Menurut Bima, klaim yang diucapkan Anies bisa berkembang luas dan menjadi pembohongan publik. Oh, waktu acara PKS kemarin itu pembohongan publik, kata sang pelapor. Apalagi kita lihat sendiri, terjadi kekrisruhan di media sosial tentang masalah ini. Di antara relawan sudah terjadi perpecahan karena masalah ini, dan kami GP Center mencoba untuk tidak meluas dengan cara melaporkan ke pihak berwajib. Oh, reasoningnya katanya ramai di media sosial. Kata Bima saat ditemui di gedung Barreskrim Polri pada Selasa 23 Mei. Ia mengatakan pihaknya membawa 3 alat bukti, yakni data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, dan video ucapan Anies saat menjadi atau saat milad PKS. Oh, pertama data BPS, kemudian data PUPR, kemudian data waktu beliau menyampaikan pidato itu. Kita transkrip dari detik ke beberapa sampai berapa, ke berapa sampai berapa. Jadi itu dasar kita melaporkan ke Barreskrim dan itu diproses. Dan ketika proses itu berarti barang bukti yang valid melakukan tahap penyidikan, ujarnya. Namun Bima mengatakan
Baris Krim Polri belum menerima laporan mereka karena penyidik mengalami bukti yang diajukan masih kurang. Ia menuturkan pihaknya akan melengkapi bukti-bukti yang diminta untuk membuat laporan ke depannya. Insya Allah ke depannya kita akan lakukan jadwal laporan selanjutnya. Oh, belum terima, akan melaporkan selanjutnya dalam pemberitaan ini. Bima membantah upaya pelaporan ini bertujuan untuk menjegal Anies dari pemilu 2024. Anies merupakan bakal calon presiden dari PKS, Demokrat, dan Nasdem. Apakah kita menjegal? Tidak, kita tidak menjegal. Selain itu, Bima yang membantah tindakan ini merupakan arahan dari Ganjar Pranowo dan tindakan ini merupakan arahan dari Ganjar Pranowo dan bermuatan politis. Menurut dia, alasan GP Center melaporkan hal ini karena Anies merupakan bagian dari masyarakat sipil sehingga masyarakat berhak atas informasi yang valid. Ini tadi Bima juga membantah tindakan ini merupakan arahan dari Ganjar Pranowo. Maksudnya ini bukan perintahnya Pak Ganjar, katanya GP Center. Bahwa dia menjadi capres pada saat ini bukan itu. Kita tidak melihat itu. Kita melihat Anies sebagai pejabat publik. Kok pejabat publik? Sudah tidak pejabat publik. Bahwa dia harus memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Atas dasar itulah maka kami melaporkan Anies Baswedan. Sebelumnya bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengkritik proyek pembangunan jalan semasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies, Jokowi lebih banyak membangun jalan tol berbayar selama kepemimpinannya. Tercatat 1.569 km jalan tol dibangun Jokowi sejak 2014 sampai dengan saat ini. Sedangkan untuk jalan tak berbayar yang dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat hanya terbangun sekitar 19.000 km. Merujuk pada data BPS tahun 2004, sebanyak 372.928 km jalan nasional dibangun pada masa awal kepemimpinan SBY sebagai presiden. Jumlah panjang jalan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu jalan negara sepanjang 34.462,8 km, jalan provinsi 40.125 km, jalan kabupaten kota sepanjang 298.175 km. 10 tahun berlalu, pembangunan jalan nasional di Indonesia selama kepemimpinan SBY bertambah menjadi 517.753 km. Data tersebut terdiri dari jalan negara sepanjang 46.432 km, jalan provinsi 528 km, dan jalan kabupaten kota sepanjang 417.793. Dengan data itu terlihat ada peningkatan sebanyak 144.828 km jalan yang dibangun SBY selama 10 tahun menjadi presiden. Kemudian data pembangunan jalan beralih ke Jokowi selama kepemimpinan Jokowi 2014 sampai saat ini. Berdasarkan data BPS terakhir, jumlah jalan nasional yang dibangun pemerintah yakni 116 km. Ini terdiri dari jalan negara 47.017 km, provinsi 54.551 km, dan jalan kabupaten kota 444.548. Ini diakumulasikan, maka sejak 2014 memimpin Indonesia, Jokowi hanya membangun 28.363 km. Meski begitu, diperkirakan total dari jalan nasional dibangun Jokowi akan bertambah mengingat belum ada data terbaru BPS pada 2022-2023. Jadi kalau waktu Jokowi 28.363 km, kalau zamannya Pak SBY 517.753 km. Pecinta masa depan negeri, itulah yang dilaporkan oleh GP Center.
sehingga melaporkan ke Bareskrim Polri, GP Center untuk Mas Anies Baswedan. Sebenarnya bagaimana yang terjadi? Apakah ini perlu dilakukan atau ini adalah ada bermuatan politis? Menurut analisis saya, pertama, bahwa melaporkan dan dilaporkan itu adalah hak bagi seseorang. Jadi GP Center melaporkan itu adalah hak untuk melaporkan. Tetapi apakah ini ada bagian dari yang dikritik? Jadi sebetulnya melaporkan itu juga hak, berbicara, mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Hak warga negara untuk mengkritik terhadap pembangunan negeri ini. Jadi Mas Anies mengkritik membandingkan waktu Pak SBY 517.753 km kalau Pak Jokowi 28.363 km, itu adalah yang dikritikkan oleh membandingkan. Jadi Mas Anies Baswedan itu membandingkan era Pak SBY dan era Jokowi, dan lebih banyak Pak SBY karena berdasarkan data BPS. Itu adalah hak siapapun untuk mengkritik. Adapun benar atau tidak kritikannya memang harus dipertanggungjawabkan. Begitu juga terkait dengan pelaporan, seharusnya juga harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada orang yang dikit-dikit mudah melaporkan. Tapi perlu ada catatan keras bahwa sekarang karena ada hubungannya dengan Pilpres 2024 menjadi berbeda tema itu. Jadi ini kok begini ya, kok dilaporkan ya, ada apa? Padahal mengkritik itu hak bagi warga sipil, maksudnya boleh. Begitu juga GP Center melaporkan Mas Anies juga sebenarnya boleh, tapi kan memang harus berdasarkan data. Begitu juga Mas Anies ketika mengkritik juga berdasarkan data. Kedua, bahwa meskipun hak, menurut saya kurang elok ketika ada hubungannya dengan kontestasi politik. Maksudnya apa? Pada kesempatan ini, pada proses sebelum pendaftaran di KPU, muncul berbagai nama sebagai bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden. Salah satunya adalah Mas Anies Baswedan. Dan kita melihat pada CNN Detik beberapa waktu yang lalu dilaporkan dan kemudian aman-aman saja. Pada kemarin juga dilaporkan lagi, tetapi beda. Kalau dulu di Bawaslu, ini di penegak hukum Bareskrim Polri, tapi ditolak. Menurut saya lebih baik keberadaan Mas Anies, Pak Prabowo, ataupun Mas Ganjar ataupun yang lainnya, tidak usahlah para teman-teman relawan itu melaporkan terhadap apa yang mereka lakukan. Tetapi memberikan kesempatan, Mas Ganjar kalau mengkritik ya juga boleh, Pak Prabowo juga mengkritik juga boleh, supaya tidak ada persepsi ini alat untuk mencikal para bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden. Beri kebebasan saja, selama bukan fitnah, bukan hoax. Apalagi Mas Anies berdasarkan data BPS. Jadi menurut saya, meskipun ini debatable, selanjutnya menurut saya kok kurang elok ya dilaporkan. Meskipun pada kesempatan tadi atau kemarin Bareskrim Polri tidak bisa menerima. Ketiga, bahwa menuju 2024 sudah saatnya untuk menampilkan siapa terbaik antara bakal calon presiden tanpa harus memberikan label negatif dengan berbagai promo ataupun propaganda yang mungkin kontraproduktif dalam pembangunan demokrasi. Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, kita beri kebebasan untuk menyapa masyarakat dengan visi misinya.
dengan bakal calon program kerjanya. Dengan itu masyarakat akan mencari mana yang terbaik dari mereka semuanya, sehingga melaporkan itu menurut saya meskipun diperbolehkan, tapi ketika dihubungkan dengan bakal calon presiden menjadi tidak baik. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Terbukti juga pada waktu proses melaporkan tidak diterima oleh Bareskrim Polri, tidak lengkap meskipun katanya membawa 3 alat bukti, baik data BPS, data PUPR, ataupun transkrip dari yang disampaikan Mas Anies ketika berpidato. Tidak bisa diterima. Ini menunjukkan bahwa ya cukup melaporkan, asal melaporkan itu kan menjadi pembelajaran perpolitikan yang kurang baik ya. Tapi bagaimana kalau tidak setuju tidak harus melaporkan, tetapi dengan cara membantah data yang ada dengan sumber data yang mungkin sama atau berbeda. Tidak harus melaporkan, karena ini hubungannya bahwa siapapun pemimpin itu berhak untuk dievaluasi oleh rakyatnya atau elit yang mewakili rakyat. Dengan itu maka ada perbaikan-perbaikan. Kalau misalkan kritiknya salah, diluruskan saja. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau laporannya benar, ya laporan maksudnya terkait dengan apa yang disampaikan Mas Anies, misalkan zaman Pak SBY itu ada lebih banyak daripada Pak Jokowi, ya kemudian tinggal duduk bersama untuk bagaimana what's next. Toh Pak Jokowi pada 2024 sudah tidak bicara nyalon lagi, tapi bagaimana keberlanjutan itu bisa menjadi modal bagi pemerintahan yang baru. Semoga bermanfaat, semoga tidak gampang saling melaporkan dengan para bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden. Berikan kesempatan ke mereka kalau memang tidak setuju dengan pemerintah lama mengkritik, ataupun misalkan ada sesuatu, saya pikir semuanya berhak untuk memberikan masukan yang terbaik. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.